Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fajar Floris 81. Hari ini saya akan mengenalkan tanaman Sansevieria atau kata lain lidah mertua. Merupakan tanaman yang mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Namun tetap saja kamu harus memperhatikan cara merawat tanaman lidah mertua ini agar ia tidak mudah layu ya. Lidah mertua merupakan salah satu tanaman hias yang sedang tren di Indonesia. Selain karena tampilannya yang unik, tanaman ini juga mengandung segudang manfaat yang ada pada tanaman ini untuk kesehatan ya. Kamu bisa menggunakan tanaman ini untuk memperbaiki kualitas udara hingga bahan obat kulit alami ya. Tidak hanya itu, cara merawat tanaman lidah mertua pun sebenarnya tidak ribet ya sahabat Fajar Floris 81. Salah satu cara merawat tanaman ini, pastikan tanaman mendapat cahaya matahari yang cukup ya teman-teman. Bila kamu merawat lidah mertua di dalam ruangan, pastikan untuk menjemurnya setiap 2 hari sekali. Ia membutuhkan cahaya matahari dalam jumlah yang cukup agar dapat tumbuh dengan baik. Namun kamu juga tidak boleh menjemurnya terlalu lama ya sahabat Fajar Floris 81, karena cenderung mudah terbakar teman-teman. Untuk meminimalisir resiko ini, letakkan pot lidah mertua sekitar 10 inch dari jendela ruangan saat menjemurnya ya. Yang kedua, siram lidah mertua secukupnya. Cara merawat Sansevieria berikutnya adalah pastikan tanaman tidak disiram terlalu sering ya. Tanaman hias satu ini masih masuk golongan sukulen sehingga mampu bertahan di daerah yang panas dengan baik. Kamu hanya perlu melakukan penyiraman maksimal 2 kali dalam 1 minggu ya sahabat. Penyiraman yang terlalu sering justru akan membuatnya terkena penyakit akar busuk teman-teman. Ingat ya, jangan terlalu sering menyiram. Selain itu, jangan biarkan air menumpuk di tengah daun karena bisa menyebabkan lembek atau layu dan bahkan membusuk. Meski mudah beradaptasi, tanaman Sansevieria tidak bisa tumbuh dengan baik di ruangan dengan suhu yang kelewat rendah. Oleh sebab itu, jika rumahmu berada di dataran tinggi, pastikan masukkan pot tanaman ke dalam rumah di malam hari. Tidak hanya itu, hindari menyimpan tanaman di ruangan dengan pendingin udara yang selalu menyala. Gunakan media tanam yang cepat meresap air. Masalah utama ini sahabat yang sering terjadi dan bisa membunuh lidah mertua hanya satu, yaitu penyakit akar busuk ya sahabat. Kondisi ini biasanya diakibatkan oleh tanah yang terlalu basah hingga bagian akar terendam air untuk waktu yang lama. Oleh sebab itu, sebaiknya kamu menggunakan
media tanam yang poros seperti sekam bakar, pasir malang, dan pakis. Jika tetap ingin menggunakan tanah, letakkan potongan genteng di dasar pot untuk melancarkan sistem drainasenya. Melancarkan sistem airnya itu loh, biasa biar cepet langsung hilang. Perawatan berikutnya untuk lidah mertua adalah pemberian nutrisi tambahan. Kamu bisa memberikan kompos atau pupuk slow release ketimbang makanan organik ya. Tujuannya agar tanaman tidak layu akibat terlalu banyak menyerap nutrisi dalam satu waktu ya. Sebagai catatan, pastikan kamu memberi jarak 1-2 bulan sebelum mengulangi langkah ini ya. Gunakan semprotan anti hama. Pasalnya pada kondisi tertentu lidah mertua rawan terserang kutu putih atau tungau dan laba-laba. Ketika ini terjadi, kamu harus segera mengatasinya dengan semprotan anti hama ya sahabat. Kamu juga bisa melakukan langkah antisipasi dengan rutin mengelap permukaan daunnya, menggunakan air susu bisa. Tanaman ini memang cenderung tahan banting sahabat ya. Tetapi jika lingkungan tumbuhnya kurang ideal, pertumbuhan pun tidak akan optimal. Oleh sebab itu akan lebih baik jika kamu meletakkan di ruangan yang memiliki ventilasi udara memadai. Karena bagaimanapun ruangan yang terlalu lembab kurang baik untuk tanaman lidah buaya ini ya. Cakep banget ini teman-teman. Jenisnya macam-macam ini teman-teman ya.